البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Taharah. Ya, kita dalam bahasan bab yang ke-9 itu tentang tayamum. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa Nabi SAW diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diantaranya jadikan bumi atau tanah itu sebagai sesuatu yang suci yang bisa untuk kemudian sholat padanya. Demikian juga ya tata cara tayamum, yaitu dengan tanah. Yang rojal dengan tanah, sebagian ya boleh dengan ramal yaitu pasir. Tapi yang benar adalah dengan tanah. Kemudian juga disebutkan ya tata caranya, boleh untuk kemudian meniup setelah ditepukkan ke tanah, kemudian ditiup. Ya, kemudian terjadi perselisihan mana yang afdal, didahulukan wajah dulu atau telapak tangan dulu. Adapun ayat Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum, ya, yang disebutkan untuk mendahulukan ya wajah. Walaupun sebagian mengatakan ya sebaliknya. Ya, famsahu biwujuhikum, ini usaplah wajah-wajah kalian. Sebagian mengatakan ini, sebagai riwayat menyebutkan ini dengan dahulukan tangan, tapi ulama ayat Al-Qur'an menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kemudian juga untuk mengusap dari wajah, yakni kebanyakannya. Jangan kemudian karena takut kotor diusap sedikit, tidak, ya kebanyakannya. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan tidak ada, ya tidak disyariatkan untuk kemudian menyela-nyela telapak tangan. Kemudian juga disyariatkan untuk meniup. Kemudian berikutnya, qala Allah Ta'ala, ya hadis yang kelima di bab yang ke-9 ini, tayamum. Tentang pembicaraan tentang apakah ketika tangan itu sampai ke siku, ya sebagai pendapat dari Syafi'iyah ini akan dibahas. Qala Allah Ta'ala, hadis yang kelima di hadis yang ke-118 di buku ini, wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan para ulama. Dan benar ulama ya adalah dhaif. Kalau itu ucapan Nabi SAW itu adalah dhaif. Walaupun yang benar itu adalah mauquf, yaitu ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan termasuk ya ini dhaif karena menyelisihi hadis-hadis yang telah lewat. Disebutkan bahwa ini adalah dhaif, yaitu marfu'nya itu adalah mungkar. Mengatakan mungkar padanya Imam Ahmad, Abu Dawud, demikian juga Baihaqi, demikian juga yang lainnya. Pada situ ada rawi namanya Ali bin Sufyan matruk. Ya demikian. Ya di sini tulis. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atayamum darbatan. Tayamum itu dengan 2 kali tepukan. Nah ini. Adapun yang kita sudah lewat yaitu sekali tepukan saja. Di sini ada dhaif sebagaimana tadi kita sebutkan. Darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah. Ini tepuk ke tanah sekali, kemudian wajah dulu. Wa darbatun, satu tepukan berikutnya lil yadaini, untuk kedua tangan. Ilal mirfaqaini,
sampai ke siku. Bukan hanya yaitu satu tepukan, bahkan dua, itu pun sampai ke siku. Itu loh yang biasa kita pelajari. Itu memang pendapat Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i. Rawahu Ad-Darqutni, meriwayatkannya Imam Ad-Darqutni wa sahih al-a'immah waqfahu. Dan para ulama mensahihkan bahwa yang benar adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Umar saja. Ya, jelas di sini. Ya, sebenarnya Ibnu Hajar pun telah menyebutkan di sini adalah mauquf. Berarti menunjukkan lebih dahulukan satu tepukan saja. Sebagaimana hadis-hadis yang telah lewat. Oleh karena itu dibicara tentang masalah ini, tentang adadu dorobat tayamum. Ini berapa jumlah ketika memukul tanah itu ketika tayamum. Pendapat jumhur ulama yaitu mengatakan sekali saja, ya, sebagaimana telah lewat sekali tepukan, kemudian boleh untuk ditiup, ya, kemudian wajah dan kedua telapak tangan, sudah selesai. Ya, la yatajawasul kafain, tidak sampai melewati ya, melewati telapak tangan, ya, tidak sampai ke siku, tidak, karena di sini tadi itu. Nah, ini pendapat kebanyakan para ulama. Sebagian berpendapat seperti Imam Malik, Abu Hanifah. Ya, demikian juga ini ucapan Imam Syafi'i. Ya, dengan hadis tadi yang tadi disebutkan. Ya, demikian. Wallahu alam, lebih tepat adalah satu kali tepukan, demikian juga tidak sampai ke siku. Ya, tidak melebihi dari telapak tangan. Ya, itu. Kemudian berikutnya hadis yang ke-6. Itu hadis yang ke-119 di buku ini. Ya, setelah selesai pembahasan bahwa yang benar adalah ya sekali kemudian cuma telapak tangan saja dengan wajah. Berikutnya sekarang akan dibahas ya tentang kapan seseorang itu batal tayamumnya. Ini yang mau dibicarakan. Yang benar ulama apabila di situ ada air. Ya, ketika ada air maka batal tayamum yang dia lakukan. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sebenarnya ada rawi yang dhaif disebutkan ya disebutkan di sini sebab dhaifnya itu apa? Adanya inqita', terputus, yaitu mursal. Dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Tetapi mereka menyebutkan dengan hadis yang setelahnya nanti, yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang dia itu dhaif dengan sebab di situ ada rawi. Ya, nanti ada semua hadis setelah ini. Ada rawi namanya Amr bin Bajdan. Maka hadis ini menjadi hasan li ghairi, sebagaimana dalam ilmu mustalah hadis. Ya, kalau kemudian hadis tadi mursal, Ibnu Sirin langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya mursal. Bertemu dengan hadis ya dengan jalan yang lain. Apalagi di sini hadisnya Abu Dzar. Ya, dengan jalan yang lain. Dengan sebab lemah ya, dengan sebab lemah yang lain juga. Yaitu sebabnya tadi ada rawi yang dhaif yaitu Amr bin Bajdan. Maka di situ menjadi hasan li ghairi. Dan ini sangat penting sekali. Ya, seorang kalau cuma beramal dengan hadis sahih li dzatihi, zatnya sahih ataupun hasan li dzatihi, sebenarnya demikian, maka akan luput pada dia amalan-amalan yang banyak. Hati-hati ya, sebagian orang ada yang berpendapat Qur'aniyun, Al-Qur'an saja. Sebagian berpendapat hadis yang aku pakai cuma yang sahih atau hasan saja, yang hasan li ghairi tidak. Maka ini ya luput pada dia itu amalan-amalan yang banyak sekali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan atau lakukan ya, atau ucapkan. Ya, demikian. Di samping juga sebagian ya mereka dalam masalah akidah berpendapat harus mutawatir. Ini bahaya seperti orang-orang Mu'tazilah. Selama di situ adalah sahih kita amalkan. Bahkan yang hasan li ghairi. Ya, demikian. Sebutkan di sini ya hasan li ghairi. Hadis yang hasan bisa diamalkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hasan ya. Sudah berarti bisa diamalkan. As-shaidu wudu'ul muslim. Sa'id yang disebut oleh Imam As-Sanani rahimahullah taala ya, as-sa'id wa indal aktsarin at-turab. Ya, sa'id itu debu, maksudnya adalah tanah. Dikatakan
Soid karena apa? Dia itu soada, suatu yang naik. Debu-debu itu kan naik. Ya, di tembok atau di kaca misalnya. Ya demikian. Jadi sebenarnya di sini as-soid debu itu adalah wudunya seorang muslim. Wa illam yajidil ma' asyra sinin. Walaupun tidak dapat air selama 10 tahun. Ya. Kalau tidak ada air selama 10 tahun, tidak ada air terus, maka wudunya dengan apa? Dengan debu tadi, dengan tanah. Cuman oleh Syekh Abdul Basam rahimahullah di Tawdihul Hakam, asru sinin laisa tauqitan. Ini nihayah muddati tayammum. Ini bukan sebagai pembatasan jarak tayamum. Wa inna ma misal itu mudah. Hanya permisalan saja dari waktu yang lama. 4 tahun, 5 tahun atau mungkin 20 tahun kalau enggak ada air ya terus dengan tayamum, dengan debu. Ya, demikian. Jadi lafaz ini bukan berarti pembatasan. Tapi menunjukkan walaupun waktunya itu lama. Jadi debu itu adalah wudunya muslim ya, walaupun mendapatkan ya tidak dapat air selama 10 tahun. Ya demikian. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza wajadal ma' apabila dia mendapatkan air, falyattaqillah, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ada air sudah bertawakal kepada Allah. Bertakwa, falyattaqillah. Falyattaqillah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Makna falyattaqillah ini ya diambil pelajaran nanti. Jadi bahkan walaupun dia dalam keadaan sholat, dia sedang sholat kemudian mendengar dia kan tayamum karena tidak ada air ya. Kemudian dia sholat. Nah, kemudian dia mendengar di keran dia itu keluar air. Atau ketika dia sholat ada rombongan yang mengatakan ada air, maka sholatnya batal. Ini makna falyattaqillah. Maka dia bertakwa kepada Allah. Ketika dia dapat air atau mendengar suara air atau ada orang mengatakan ada air atau mendengar suara hujan lama enggak hujan, maka dia batalkan sholat dia. Ini makna dari falyattaqillah. Kalau dia dapat air walaupun sedang sholat ya mendengar suara air atau semisalnya, maka dia batalkan sholat tersebut. Wal yumissahu basyaratahu. Disebutkan di Tawdihul Hakam ya, fal yaj'al ma' yusibu badanah. Dia menjadikan air untuk menimpa badan dia, untuk menyentuh badan dia. Bitatahhur bihi, dengan bersuci dengannya. Maka dia menyentuhkan masai musuh itu menyentuhkan. Maka hendaknya kemudian kalau dia ada air untuk menyentuhkan yakni air itu basyaratahu. Basyarah yaitu dhahirul jald, yang tampak dari kulitnya. Maka hendaknya dia menyentuhkan air itu dengan kulitnya. Ya, demikian. Beliau mustaqbal ibadah semuanya Abdul Basam taala untuk melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Ya, untuk bisa melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Ya, jadi debu itu adalah wudunya seorang muslim walaupun tidak dapat air selama 10 tahun. Apabila dia mendapat air, maka hendaknya bertawakal kepada Allah dan hendaknya untuk menyentuhkan air ke kulitnya ya, untuk berwudu atau semisalnya. Rawal Basar, meriwayatkannya Imam Al-Basar, Rasahu Ibnu Qattan, Sa'id bin Qattan mensahihkannya. Lakin sawab pada rukutnya, akan tapi Imam Darqutni membenarkan irsalah, mengatakan itu adalah mursal. Ia memang mursal sebagaimana tadi kita sebutkan kan, Ibnu Sirin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terputus mursal. Tabi'in langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada penguatnya, hadis setelahnya. Hadis nomor 7 di sini. Walid Tirmidzi, dan disebutkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu Nabi Dar dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu nahwahu semisalnya. Wasahu, dan dia mensahihkan. Ya, tapi ada rawi yang dhaif. Imam Tirmidzi mensahihkan, tapi ada rawi yang dhaif tadi yang kita sebutkan. Ya. Itu tadi. Yaitu Amr bin Bajdan, yaitu majhul. Dari majhul yang tidak diketahui ini, yang dia itu adalah dhaif, dengan itu dia mursal, maka terangkat menjadi hasan lighairi. Ya demikian. Dari sini diambil pelajaran. Ya, di antara pembatal tayamum, wudu itu ada pembatalnya kan? Tayamum apa pembatalnya? Pembatalnya adalah apa yang diwudu itu. Kentut membatalkan wudu, ya. Demikian juga yakni mimpi basah dan sebagainya. Ya, tidur, demikian juga tayamum. Seorang yang dia itu tidur sampai terlelap, maka batal tayamum dia. Yaitu.
Bukan Ibnu Qudamah, wa yabtulu tayammum anil hadas. Bisa ditulis, tayamum itu adalah batal dengan apa? Hadas. Bi kulli ma yubtilu wudu, yang batal dengan wudu. Setiap membatalkan wudu, maka membatalkan di situ apa? Tayamum. Ini yang pertama. Wa yasidu bi riyatil ma' al-maqdur al-istimali. Ditambah lagi apa? Membatalkan tayamum itu adalah dia melihat air, itu membatalkan tayamum dia. Dia lihat air, batal berarti tayamum dia. Yang dia mampu untuk mendapatkannya. Dia lihat air tapi dalam sumur sangat dalam sekali, yang tidak bisa dia mengambilnya, tidak batal. Ini gambaran saja ya. Sebenarnya mengatakan Qudamah menambahkan khurujul waqt. Jadi kalau dia tayamum di sholat zuhur, kemudian selesai waktu zuhur, masuk waktu asar, batal tayamumnya. Berarti tayamum lagi untuk sholat asar. Tapi ini ada dalil. Coba nih menurut Qudamah ini ada dalil. Wudu, kita berwudu, masuk waktu asar, ya, kemudian maghrib lagi, belum batal, ya tidak batal wudu itu. Demikian juga tayamum. Ya, demikian. Saya menambahkan, yaitu dhanna wujudil ma', menyangka di sana ada air, berarti batal tayamumnya. Ya, sebagian menambahkan itu, tapi enggak ada dalil. Ya, jadi yang batal wudu, yang batal tayamum adalah yang batal wudu. Ditambah dengan apa tadi? Ketika dia melihat ada air, mendengar suara air atau semisal itu. Kemudian apakah batal salat seseorang ketika dia mendengar ada air atau semisalnya? Tadi kita sebutkan yang benar adalah batal salatnya. Ketika dia salat sedang rakaat yang ketiga, dia mendengar air umpamanya, suara air atau semisal itu, maka batal salatnya. Sebagian mengatakan tidak. Ya, karena itu ada ayat di Al-Qur'an, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Sedang salat jangan dibatalkan. Tapi ulama hadis tadi jelas. Ya, fa idza wajadal ma' falyattaqillah. Apabila dia mendapat air, ya, maka dia bertawakal kepada Allah. Ya, demikian di sini.